Halo rekan-rekan VTuber, di video kali ini kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan manajemen VTube ya. Dan kita harus paham bahwa VTube aplikasi VTuber terbaru ini sangat luar biasa. Jadi manajemen menyampaikan mengenai aplikasi VTube dan iklan yang ada di VTube. Oke, kita saksikan bersama. Inilah dia guys. Halo teman-teman semua. Ya, sekarang ini officially VTube is back. Ya, VTube sudah kembali ke kita, tinggal menghitung hari. Saya yakin banget teman-teman semua pasti udah gak sabar. Akhirnya, ibarat kita lagi di padang gurun tiba-tiba kena guyur satu ember air gitu ya. Jadi sekarang ini yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah mempelajari seperti apa sih VTube ke depan, seperti apa sih VTube yang baru, seperti apa sih fitur-fitur yang baru, program yang baru, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting pertama sekarang yang perlu kita pahami adalah memahami betul VTube ini adalah sebuah sosial media. Ya, saya yakin teman-teman semua pasti tahu karena namanya media sosial gitu ya. Semua orang pasti tahu. Tapi yang mungkin agak berbeda adalah advertising-nya. Nah, untuk bagian ini kita mesti sama-sama pahamin nih, bahwa ada yang namanya purpose of advertising. Ada tujuannya gitu beriklan. Karena banyak orang kadang-kadang suka salah kaprah. Yang dipikirannya adalah iklan itu adalah untuk mendatangkan omset, untuk bisa penjualannya laku. Kalau misal penjualannya nggak laku berarti nggak ngiklan dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya iklan itu tujuannya bukan semata-mata hanya untuk itu. Nanti kita bahas ya. Tapi yang pasti banyak orang salah kaprah. Iklan di VTube kan banyak orang yang nonton karena memang orang-orangnya pengen nonton karena dapat sesuatu gitu. Tapi sebenarnya itu adalah persepsi yang mungkin perlu kita luruskan. Nah, persepsinya maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Tujuan iklan utamanya adalah untuk iklan ini adalah sebuah cara untuk memberitahu kepada dunia tentang eksistensi kita. Yang artinya kita kasih tahu loh nih ke dunia, nih loh gua nih ada, nih loh saya nih ada di sini. Nih loh saya sekarang ada jualan produk ini, saya nih loh ada jasa ini, supaya orang-orang tahu. Kenapa itu sangat penting? Karena sederhana, karena kalau orang tidak tahu Anda, maka orang tidak akan pernah membeli produk Anda atau jasa Anda. Orang harus tahu Anda. Nah, tujuan iklan adalah kasih tahu ke mereka bahwa Anda ada. Ya, jadi iklan tidak semata-mata untuk membuat produk kita laku terjual, tapi tujuan utamanya adalah untuk membuat calon konsumen ini ingat sama kita. Karena ketika mereka ingat, maka akan ada satu waktu dalam hidupnya mereka yang akan butuh jasa atau produknya Anda. Ya, mungkin sebagai gambaran gini, kalau misalkan kita sekarang di rumah misalkan minyak gorengnya habis misalkan. Ketika minyak goreng ini habis, apa yang kita lakukan? Kita pasti mau beli minyak goreng dong. Ada begitu banyak merek minyak goreng di pasaran. Minyak goreng apa yang Anda pakai? Buat Anda yang ibu-ibu, Anda pasti tahu minyak gorengnya apa. Dan Anda biasanya langganan, cuma pakai itu aja gitu. Jarang rasanya mau pindah. Kenapa? Karena Anda sudah terlanjur suka dengan produk itu, Anda ingat sama produk itu, makanya Anda beli produk itu. Kalau Anda nggak ingat kan Anda nggak beli, bener nggak? Kalau Anda nggak ingat sama produk tersebut, Anda nggak mungkin beli produk tersebut. Ya, makanya itu iklan ini ada beberapa tahap, terutama di dalam dunia online atau digital. Dimana yang pertama adalah, step pertama ini pengenalan, ya, brand introduction. Jadi membuat pengenalan atas produk atau jasa Anda melalui sebuah brand. Nah, disinilah pentingnya sebuah brand identity atau sebuah karakteristik dalam brand Anda, karakteristik dalam produk Anda. Contoh, kalau misalkan Anda punya produknya tentang laki-laki, maka Anda harus memperlihatkan sisi maskulin, sisi yang lebih gagah gitu. Kalau misalkan Anda memasarkan produk yang lebih ke arah untuk wanita, maka Anda harus lebih feminin, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang paling penting juga Anda perlu mencoba efektivitas dari bahan iklan Anda, dari kampanye Anda seperti apa. Karena cara mempromosikan sebuah barang, sebuah produk, sebuah jasa, itu berbeda-beda. Kalau kita punya bahan iklan yang menurut kita laku, tapi secara pasar tidak menerima, maka tidak akan ada gunanya. Ya, makanya di step yang pertama ini ada beberapa views yang Anda butuhkan. Mungkin kira-kira sekitar 1.000 sampai 5.000 untuk tes pasar lah gitu. Jadi kalau misalkan dari 5.000 responnya seperti apa? Kalau responnya bagus, berarti bahan iklan Anda kuat. Kalau bahan iklan Anda kuat, Anda bisa lanjutkan
menuju ke step yang berikutnya. Tapi kalau misalkan belum, maka perbaiki dulu metode Anda untuk menyampaikan produk Anda. Ya, yaitu namanya bahan iklan. Nah, step kedua adalah brand awareness. Memperbanyak orang yang mengenal brand Anda. Setelah Anda menemukan bahan iklan yang efektif, otomatis bahan iklan ini diterima oleh pasar. Nah, sekarang ini fokusnya adalah membangun interaksi dengan calon konsumen. Ya, maka mungkin Anda bisa membutuhkan views 10.000 sampai 50.000 views. Supaya lebih banyak orang yang mengenalin Anda. Semakin banyak orang yang kenal sama Anda, maka semakin banyak pula orang yang butuh produk atau jasa Anda. Nah, dimana kalau sudah nyampe ke step yang ketiga, maka sudah sampai di top of mind. Top of mind ini adalah jajaran atas gitu ya, untuk sebuah produk yang dicari oleh orang. Jadi orang udah inget, udah nempel dengan brand Anda. Ya. Nah, di saat inilah Anda bisa menggunakan variasi bahan-bahan iklan dengan konsisten. Anda bisa fokus dengan brand identity Anda dan memperlebar market Anda, memperlebar pasar Anda. Maka views yang dibutuhkan tentunya jauh lebih besar. Karena mempertahankan Anda buat ada di top of mind-nya seseorang itu membutuhkan effort yang lebih besar dibanding menaikkannya. Sebagai contoh, misalkan kita juga tahu banyak sekali merek-merek gitu ya di pasaran. Kalau misalkan kita mau air putih, merek yang kepikiran sama kita cuma satu. Saya nggak sebut mereknya, tapi saya yakin Anda pasti tahu, benar nggak? Merek itu sudah tertanam di pikiran kita karena dia adalah top of mind-nya di masyarakat. Ya, tapi untuk dia bisa tetap ada di top of mind itu, mereka harus terus beriklan. Mereka beriklan di mana-mana, baik dari billboard, online, offline, whatever, semuanya. Mereka mengiklankan di sana. Nah, ini adalah beberapa step dalam advertising, terutama di digital, terutama di online gitu. Nah, kalau kita bicara soal online, maka sekarang ini ada sebuah platform baru yang disebut dengan VTube Ads, yang saya yakin teman-teman semua juga pasti tahu. Ya, VTube Ads ini kelebihannya banyak. Salah satunya adalah non-skippable. Artinya iklannya tidak bisa dilewatkan atau di-skip. Artinya produk Anda atau jasa Anda akan dilihat secara penuh. Mereka akan liatin itu. Makin sering dilihat, maka akan makin nempel di kepalanya orang. Ya. Nah, yang kedua adalah simple and easy. Metode pemasangan yang sangat simple dan sederhana, supaya semua orang juga bisa memanfaatkan VTube Ads ini. Ya, terlepas dari apapun latar belakang Anda. Banyak aplikasi-aplikasi sejenis yang menawarkan produk yang sama, yaitu bisa beriklan di aplikasi mereka. Sebutlah beberapa sosial media yang saya yakin teman-teman semua pasti tahu. Tapi sayangnya untuk masang iklan di sana butuh banyak effort, butuh banyak hal yang perlu kita pahami, kita perlu pelajari. Karena caranya tidak terlihat simple untuk masangnya, tapi belum tentu efektif. Ya, jadi untuk jadi efektif ada caranya, Anda harus pelajari, harus dalemin lebih dalam dan lain sebagainya. Sementara di VTube Ads ini caranya sangat sederhana, iklan Anda pasti dilihat, tidak mungkin di skip. Ya. Lalu yang ketiga adalah targeted audience. Anda bisa memilih target market berdasarkan usia, jenis kelamin, dan juga lokasi. Kalau misalkan Anda jualannya kopi, misalkan kopi minuman gitu ya, kan nggak mungkin Anda mentargetkan seluruh Indonesia, pasti di daerah sekeliling Anda, supaya tempat toko kopi Anda atau warung kopi Anda didatengin oleh orang, kan gitu ya.